jadi bagaimana keadaan kalian? Sehat semua? Sehat. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, kalau sudah siap, jadi sekarang silahkan kasih naik alat tulis kalian. Nah, sudah kasih naik alat tulisnya, sudah. Nah, jadi kalau sudah seperti biasa ya, sebelum kita belajar tentu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dengan puja Trisandia ya. Berdoa mulai. Om Burbuah Suah Tatsawitur Varenyam Bargo Dewa Sedimahi Dio Yona Prachodaya Om Narayana Devedam Sarvam Ya Gutavya Sebhavyam Niskalanko Niranjano Nirvikalpo Nirakyata Sudo Dewo Eko Narayana Nadutya Asti Kaci Om Tuam Siwa Tua Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Cerukrasca Purusa Parikirtita Om Papuham Papukarmaham Papatmu Papasambhaya Kahimam Pundari Kaksa Sambhaya Vyantara Suci Om Tatlamu Swama Mahadewa Sarvo Prani Hitangkara Mamuca Sarvo Papepya Alaya Siwa Sada Siwa Om Santavya Kayika Dosa Santavya Watika Mama Santavya Manasa Dosa Tata Madat Keswama Swamam Om Santi 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 Om. Nah, kita berdoa ya. Kita akan masuki pelajaran. Sebelum aku akan absen terlebih dahulu ya. Hilo Asriati, Hilo Setiase. Iya, jadi dua-duanya sudah hadir ya. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan membagikan dulu buku ya, pedoman ya. Akan diambil bukunya. Ambil satu-satu. Dibuka cepat. Dibuka bukunya dulu. Terus dibuka bukunya. Terus ya, itu sampai di tujuan pembelajaran. Belum kita masuki pembelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jangan dulu dilihat gambarnya, dilihat terlebih dahulu tujuan pembelajarannya agar kita enak belajar pada pagi hari ini ya. Jadi coba kalian lihat tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Ya tidak, ada 4 ya kan? 4 ya.
Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengetahui pengertian catur paramita. Yang kedua, mengenal bagian-bagian catur paramita. Yang ketiga, mengenal cerita manfaat catur paramita. Yang keempat, mengetahui contoh-contoh perbuatan catur paramita. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, silakan dibuka. Buka materinya ya, dibuka. Nah, coba kalian lihat gambar apa itu? Gambar orang sedang apa? Gambar anak-anak yang sedang belajar, ya. Gambar anak-anak yang sedang naik sepeda, ya. Coba. Nah, ini ya. Sudah ada ya. Orang yang sedang naik sepeda, anak-anak yang sedang naik sepeda. Nah, anak-anak yang sedang membagi makanan. Orang-orang yang sedang bekerja, ya. Nah, terus gambar berikutnya dibuka. Gambar berikutnya, ya. Gambar anak-anak sedang apa ini? Berpelukan, ya. Anak-anak yang sedang berpelukan. Nah, kita masuk materi, ya. Coba dibuka. Ya, kita akan memasuki materi pembelajaran pada hari ini, yaitu catur paramita. Ya, kita masuki pengertian catur paramita. Jadi kalian dengarkan dulu ya penjelasan dari Pak Guru. Ya, jangan ada yang main-main. Ya, kita serius dulu belajar, kita fokus dulu belajar ya. Tadi pengertian catur paramita. Catur paramita artinya 4 sikap budi luhur atau 4 sikap budi luhur atau akhlak yang mulia. Sedangkan paramita adalah perbuatan atau berbudi luhur, ya. Jadi dua akar kata yaitu catur dan paramita. Catur itu artinya 4, sedangkan paramita itu adalah akhlak budi atau akhlak budi yang mulia. Sudah jelas? Sudah jelas? Nah, terus kalau dilaksanakan catur paramita ini, kalau dilaksanakan maka hidup menjadi baik, mempunyai sikap banyak teman, ya. Terus semua teman akan sayang kepada diri kita, ya. Nah, kalau tidak dilaksanakan, hidup kita akan menjadi susah. Pakai maskernya itu, ya. Menjadi susah. Teman-teman menjauhi kita apabila kita tidak sayang dengan teman atau kita tidak melaksanakan ajaran daripada catur paramita. Catur paramita wajib dilaksanakan dengan tulus, ya. Jadi melaksanakan catur paramita ini harus berasal dari hati, ya. Apa ilustrasi? Kita harus melaksanakan catur paramita berasal dari hati kita. Kita tidak boleh dipaksa-paksa oleh orang lain. Nah, jadi bagian-bagian dari catur paramita, ya. Bagian-bagian catur paramita yang pertama maitri, ya. Apa itu yang dimaksud dengan maitri? Maitri itu artinya berteman atau suka bersahabat. Ya. Siapa di sini yang tidak suka berteman atau bersahabat? Siapa yang tidak punya sahabat di sini? Kita semua pasti punya sahabat atau teman, ya. Jadi dalam catur paramita, sahabat atau teman itu
disebut maitri, ya. Karena dengan bersahabat kita bisa apa? Kita bisa menjadi apa? Menjadi teman, kata Ilo, ya. Jadi karena dengan bersahabat kita bisa menjadi makhluk yang berguna bagi orang lain, ya. Karena tanpa bantuan daripada teman kita juga tidak bisa hidup sendiri. Karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia disebut sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia memiliki makhluk yang membutuhkan teman hidup, ya. Nah, di dalam catur paramita itulah yang disebut dengan maitri, ya. Terus bagian catur paramita yang kedua, coba diperhatikan. Bagian catur paramita yang kedua adalah perhatikan. Bagian catur paramita yang kedua adalah karuna, ya. Karuna artinya cinta kasih, ya. Cinta kasih atau sikap luhur. Sikap dan budi luhur. Cinta kasih itu bagaimana contohnya? Sikap cinta kasih itu kita suka berteman, rendah hati, ya. Tidak suka marah-marah, ya. Itu namanya cinta kasih. Pahami lo setia sih? Kalau paham, ya. Berarti cinta kasih itu selain daripada yang Bapak sebutkan tadi, cinta kasih itu artinya sikap rela berbagi, ya. Misalnya apa? Pada saat teman kita susah, kita mau memberikan bantuan, berbagi, baik itu makanan ataupun berbagi waktu pada teman-teman kita. Terus bagian catur paramita yang ketiga yaitu mudita, ya. Artinya bersimpati atau turut merasakan kebahagiaan orang lain, ya. Mudita ini turut mengikuti ikut merasakan kebahagiaan orang lain. Dengan cara bagaimana? Contohnya bagaimana? Jadi ikut merasakan kebahagiaan orang lain. Terus bagian-bagian catur paramita yang keempat adalah upeksa, ya. Upeksa artinya toleransi, ya. Sikap luhur ini ditunjukkan dengan selalu berempati dengan keadaan orang lain. Jika harus dipenuhi dengan rasa setia kawan dan bersimpati terhadap sesama. Bagaimana orang setia kawan? Setia sih bagaimana setia kawan? Sikap setia kawan bagaimana? Kita selalu bagaimana? Bersama teman kita. Terus kita rela berbagi dengan sahabat kita. Terus selain itu setia kawan itu artinya ketika teman kita susah maka kita mau membantu. Ketika teman kita berjalan kaki, misalnya kita naik motor, kita rela memboncengnya, ya. Itu namanya setia kawan. Kita harus rela membantu teman kita yang membutuhkan bantuan, ya. Lanjut. Ini ya. Di sini ada cerita yang berkaitan dengan catur paramita, ya. Ngatino dari Jawa, ya, adalah orang dari Jawa. Dia beragama Hindu. Coba didengarkan, ya.
yang main-main. Ngatino adalah orang dari Jawa beragama Hindu. Ayah ibunya juga beragama Hindu. Mereka bersembahyang di pura. Ya. Ngatino anak yang ramah. Bagaimana anak yang ramah? Bagaimana anak yang ramah? Baik. Baik. Selain baik, bagaimana yang ramah? Orang yang selalu bertegur sapa ketika ketemu dengan orang lain. Itu namanya orang ramah, ya. Itu. Terus dia tersenyum jika bertemu dengan orang lain. Siapa yang bertemu dengan orang lain biasanya tersenyum? Iya. Ya, itu juga tergolong orang ramah. Siapa yang tidak suka tersenyum ketika ketemu orang lain? Jadi kalau kita ketemu dengan orang lain, hendaklah kita tersenyum. Itu menandakan keramahan diri kita terhadap orang lain. Terus ketika teman juara kelas, Ngatino ikut bergembira, ya. Ketika teman kita misalnya, ya, teman kita naik kelas mendapatkan juara, kita wajib bagaimana? Kita wajib atau kita harus juga ikut merasakan kebahagiaan teman kita, karena ia sudah mendapatkan juara kelas. Begitu ya. Ngatino ikut gembira, ya. Ngatino tidak iri hati ketika temannya mendapat juara, ya. Ngatino menyapa dengan ramah. Ngatino sudah melaksanakan catur paramita. Saudara dan teman-temannya sayang kepadanya. Sang Hyang Widi mengasihi Ngatino. Ngatino hidupnya sehat sejahtera karena melaksanakan catur paramita. Anak-anak wajib melaksanakan catur paramita. Melaksanakan catur paramita menguntungkan diri kita sendiri. Jadi kita harus mampu, ya. Kita harus mampu mencontoh sikap daripada Ngatino ini. Orangnya ramah, baik hati, ya, beramah, ya, bersimpati kepada orang lain. Ketika orang lain susah, ya rela membantu. Ketika orang lain senang, ia pun ikut merasakan senang atau bahagia. Jadi orang-orang seperti itulah yang tergolong orang yang sudah atau anak-anak yang sudah melaksanakan catur paramita, ya. Apa yang dibuka itu? Jangan dulu, sebentar pasti akan kalian lihat itu, ya. Coba kalian buka berikutnya, ya, atau lembaran berikutnya. Di sini. Contoh perbuatan catur paramita. Contoh perbuatan catur paramita coba diperhatikan. Yang pertama adalah maitri. Apa itu maitri? Ya. Contohnya yaitu hidup rukun. Bagaimana hidup rukun? Hidup berdampingan seperti ini, ya, seperti kita di masyarakat ini, tetapi tidak suka bertengkar, tidak suka berselisih paham, ya, antara tetangga kita, ya. Itu namanya hidup rukun, ya. Baik, walaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, namun kita selalu memberi kesempatan bagi umat lain untuk menjalankan ibadahnya, ya. Itu contohnya. Paham? Terus saling membantu. Contoh kita di masyarakat saling membantu. Satu contoh kegiatannya bagaimana? Pada saat kita misalnya memindahkan rumah, ya. Siapa yang orang tuanya pernah memindahkan rumah?
Iya. Jadi pada saat kita memindahkan rumah itu, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain, ya. Nah, ketika kita dibantu orang lain, maka kita bersyukur. Tetapi ingat, kita juga harus wajib membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Ya Ilo ya, Ilo Setiasi ya. Kenapa Ilo Setiasi? Sudah mengantuk? Belum. Kalau belum mengantuk, berarti harus tetap semangat. Bagaimana orang semangat belajar? Harus keluar suara. Ketika ditanya harus menjawab, ya. Nah, terus contoh bagian-bagian catur paramita yang kedua yaitu contoh karuna, ya. Yaitu saling menolong, bersedia berkorban, menolong orang lain terkena musibah, ikut merasakan kesedihan orang lain. Nah, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, ketika orang lain senang, maka kita wajib merasakan kebahagiaan orang tersebut. Kita turut merasakan kebahagiaan orang tersebut. Namun, ketika orang lain susah, kita juga harus ikut merasakan penderitaan orang lain. Jadi contoh daripada bagian catur paramita yang ketiga yaitu mudita adalah bersimpati kepada orang lain, hidup tenang dan suka membantu orang yang susah. Ya, jadi itu ya, orang yang suka membantu, orang yang bersimpati, yang ikut merasakan kesenangan atau penderitaan orang lain, ya. Terus yang keempat, ya, bagian catur paramita yang keempat yaitu upeksa. Contoh daripada upeksa itu adalah selalu waspada terhadap situasi yang dihadapi. Bijaksana, selalu menjaga keseimbangan lahir dan batin. Bersikap toleransi dan mempunyai dan tidak mencampuri urusan orang lain, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada catur paramita. Nah, coba silakan dibuka. Nah, coba diperhatikan gambarnya, ya. Kalian sudah ada di buku toh? Nah, itu adalah contoh orang yang bagaimana? Orang yang sedang berbaris, yang menggunakan pakaian adatnya masing-masing. Ya. Ini merupakan contoh daripada toleransi, ya. Juga merupakan contoh daripada maitri, suka berteman, ya, antara satu dengan yang lain. Kalau di dalam catur paramita, nah, contohnya seperti ini, ya. Orang yang suka beramai-ramai seperti ini, ya, bahu membahu, ya, memberikan support satu sama lain, memperkenalkan budayanya masing-masing, itu berarti sudah salah satu contoh seseorang yang menjalankan ajaran catur apa? Catur paramita, ya. Terus, nah ini, lihat gambar yang kedua. Coba kalian lihat gambar yang kedua. Gambar orang sedang apa ini? Gambar orang yang saling membantu, ya. Membantu memikul apa? Memikul beban, ya.
Nah, ini juga tergolong orang suka menolong, ya. Jadi orang yang suka tolong menolong di dalam catur paramita disebut apa? Disebut apa kalau orang tolong menolong di dalam catur paramita? Disebut apa? Tahu atau tidak? Membantu orang lain. Tergolong di dalam catur paramita, tergolong apa? Tergolong Maitri, Karuna, Mudita atau Upeksa? Tergolong, coba lihat di buku cetaknya. Coba lihat di catatannya, apa itu? Orang yang suka menolong. Ya? Dilihat, sudah lihat. Orang yang suka, orang yang tergolong karuna, ya. Tergolong di karuna, juga tergolong di mudita, ya, orang yang suka membantu. Nah, terus ini contoh yang berikutnya. Nah, ini mau berbagi dengan teman, ya, masih tetap. Ini merupakan contoh daripada catur paramita. Mau berbagi, ya. Terus ada lagi contoh yang lainnya, seperti misalnya contoh apa lagi? Di buku itu terlihat gambar apa saja? Orang bermain. Apa lagi? Membersihkan kelas. Apa lagi? Menolong, ya. Nah, coba kalian lihat satu persatu gambarnya. Coba dilihat gambar satu persatu. Gambar yang pertama apa itu? Coba gambar yang pertama, yang paling di atas, dibuka. Coba, gambar yang pertama itu yang ini, ya. Yang ini. Di gambar yang pertama, ya. Coba dicari gambar itu. Nah, itu adalah merupakan contoh daripada Maitri. Loh, sudah ketemu gambarnya, sudah? Coba dibuka dulu bukunya. Sudah? Coba disimpan di meja. Itu adalah merupakan contoh daripada dalam contoh sikap dalam catur paramita yang disebut Maitri, ya. Artinya suka berteman, bukan bertemu, suka berteman. Nah, terus gambar berikutnya. Coba kalian buka gambar berikutnya, itu gambar apa? Nah, itu juga ya, gambar anak-anak yang senang berteman dan saling membantu, atau juga tergolong di dalam karuna atau sikap cinta kasih, ya, terhadap sesama. Terus gambar berikutnya, coba kalian buka gambar berikutnya, gambar apa itu? Membagi makanan. Iya, membagi makanan, ya. Gambar orang yang sedang membagi makanan.
Gambar orang yang sedang membagi makanan tergolong ke dalam catur paramita. Sedangkan coba gambar yang berikutnya. Nah, itu adalah gambar anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak yang berasal dari berbagai macam suku, ya. Itu juga termasuk ke dalam bagian-bagian daripada catur paramita. Sudah jelas? Nah, coba sekarang dibuka lagi di halaman berikutnya. Dibuka. Nah, ini. Coba cari halaman ini. Ada? Jadi sudah dilihat? Sudah? Kalau sudah dilihat, disimpan lagi bukunya di meja, ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini, apa kira sudah jelas? Sudah jelas atau belum? Sudah. Kalau belum jelas, ditanyakan. Kalau sudah jelas, berarti jadi kita lihat kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya. Atau rangkuman atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, catur paramita adalah 4 macam perbuatan budi yang luhur. Kenapa dicoret-coret bukunya? Simpan bukunya, simpan di meja. Nah, terus yang kedua, bagian-bagian catur paramita adalah maitri, karuna, mudita, dan upeksa. Yang ketiga, maitri artinya dalam kehidupan selalu menunjukkan sikap bersahabat, ya. Yang keempat, karuna artinya cinta kasih yang selalu menyiram tanaman, contohnya, ya, cinta kasih terhadap sesama makhluk. Contohnya seperti tadi, rela membagi makanan kepada sesama ataupun sama makhluk lain, seperti misalnya menyiram tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Terus yang kelima, mudita artinya bersimpati, selalu merasakan kebahagiaan dan penderitaan orang lain. Nah, seperti tadi Pak Guru sampaikan, ketika orang lain senang, maka kita senang. Ketika teman kita susah atau mengalami musibah, maka kita juga ikut merasakan atau kesedihannya, begitu, ya. Paham? Mengerti? Terus yang berikutnya adalah upeksa, artinya toleransi, bisa menerima perbedaan hidup, ya, bermasyarakat. Seperti kita toleransi di masyarakat ini, ya. Ada suku NTT, ada suku Jawa, ada suku Bali. Jadi tapi kita hidup dalam lingkungan yang harmonis, ya. Kita tidak pernah saling mengganggu satu sama lain. Nah, jadi anak-anak harus mau melakukan, ya, harus mau melakukan catur paramita ini sebagai pedoman hidup kita, ya. Harus mampu atau mau melaksanakan catur paramita ini sebagai pedoman hidup kita, ya. Contoh perbuatan maitri yaitu membantu korban bencana alam, terus berbahagia melihat teman yang mendapatkan kebahagiaan, misalnya mendapatkan juara, gitu, ya. Coba dibuka halaman berikutnya. Nah, ini coba kalian lihat ini. Sudah kalian lihat? Sudah? Nah, ini. Di sini
ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, yang perintahnya adalah perhatikan gambar di bawah ini. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan gambar. Jadi tugas kalian amati dulu gambar ini. Coba diperhatikan. Perhatikan Pak Guru bicara. Perhatikan ya. Jadi perhatikan gambar ini, terus kalian menjawab pertanyaan di bawahnya. Nah, seperti misalnya nomor 1. Suasana apakah yang sedang terjadi pada gambar 4.6 ya? 4.6. Gambar sedang apa ini mereka ya? Banjir. Nah, jadi itu dijawab nanti di pertanyaan di buku tugasnya ya. Terus nomor 2, apa saja yang dilakukan orang-orang pada gambar di atas ya. Jadi orang-orang ini sedang apa? Ya, jadi kalian tulis di jawaban di soal nomor 2. Soal nomor 3 ya. Suasana apa yang terjadi pada gambar 4.7? Ya, ini gambar 4.7. Suasana apa ini? Jadi, coba diperhatikan. Perhatikan. Jadi kalian menjawab pertanyaan ini dengan gambar yang ini. Paham? Mengerti? Nomor 4, apakah yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut? Nah, kejadian di gambar ini apa kira-kira yang menyebabkan? Apakah hujan? Apakah kemarau? Atau bagaimana ya? Sehingga yang menyebabkan kejadian ini ya. Terus yang nomor 5. Nomor 5 adalah apa akibat daripada perbuatan orang-orang yang ada di gambar ini ya. Apakah akibat? Coba diperhatikan ini ya. Jadi nomor 5 ini. Jadi kalian jawab nanti ya. Jawab setelah pembelajaran berakhir. Kalian tanyakan lagi di kakaknya atau orang tuanya. Nah, terus ini. Nah, ini coba diperhatikan lagi gambar berikutnya. Nah, ini contoh apa tugas kalian yang berikutnya, ya. Ini tugas kalian. Ini ketampak dari Pak. Ya, yang ada gambarnya ya. Lihat nih begitu dulu ya. Yang penting sudah lihat. Lihat di sini dulu kalau begitu. Lihat di sini ya. Jadi kalian bertugas untuk mewarnai, ya. Kerjakan ini, warnai seindah mungkin, ya. Bisa mewarnai toh? Bisa. Iya, harus disesuaikan. Kalau daun warnanya apa, kalau gunung warnanya apa, kalau pohon kelapa warnanya apa, dan kalau tanahnya juga berwarna apa. Itu harus disesuaikan ya. Jadi kalau sudah jelas tugasnya, sudah jelas toh? Sudah jelas tugasnya, sudah? Sudah. Kalau sudah jelas, jadi sekarang kita berkemas terlebih dahulu ya. Apa kira sudah jelas semua pembelajaran hari ini toh? Sudah jelas atau belum? Jelas. Papa ulangi, sudah jelas atau belum? Jelas. Kalau sudah jelas berarti kalian bisa pulang. Tapi sebelum kita pulang, kita apa dulu? Kita tutup dulu pertemuan dengan Paramesanti, ya. Sebelum kita tutup dengan Paramesanti, silakan berkemas dulu bukunya. Kasih rapi dulu alat tulisnya semua. Dirapikan dulu semua ya. Dirapikan. Kalau sudah rapi, kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan Paramesanti ya. Sudah sedih? Kita tutup pertemuan dengan Paramesanti. Kita mulai. Om Santi 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 Om.